Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihad wa da'wah wal irsyad. Tadhhiril ardi minal kufri wal fasad wa wa'adal mujahidina bi'azimil ajri wa thawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama-sama dan melakukan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah. Kita dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah, dan ini adalah merupakan rutin setiap pagi Ahad pagi, ya insya Allah sebagai apa yang kita lakukan adalah merupakan invest nanti yaumil qiyamah. Salat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini hari Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi Arafah yukaffiru sanata bil badiyah wal baqiyah. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau mengatakan qala yukaffiru sanata bil madiyah wal baqiyah. Menghapus dosa kita setahun yang lalu dan dosa kita yang akan datang. Tapi dosa yang kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar taubatan nasuha, ya, harus taubatan nasuha, dan itu sifatnya nggak boleh diulang lagi tatkala kita sudah taubatan nasuha. Nggak boleh melakukan dosa lagi. Apa itu dosa besar? Membunuh, mencuri, ya, minum khamar, syirik, durhaka sama orang tua. Saya punya bukunya Al-Kabair, 70 dosa besar. Termasuk putus asa, ya, adem-adem aja kepada makar Allah. Itu dosa besar. Ya. Makanya dosa besar harus taubatan nasuha, sedangkan dosa kecil Allah sediakan ibadah, terutama di bulan Dzulhijjah ini. Pak, ada yang sudah lebaran. Gimana tuh? Karena wukuf di Arafah itu baru muncul 10 Hijriah, sedangkan puasa Arafah sudah ada. Bahkan 40 kali, ya, umat Islam tidak berhaji. Kalau kita patokannya wukuf, kita nggak puasa dong. Jadi patokannya bukan wukuf di Arafah, tetapi waktunya, tanggalnya, itu patokannya, tanggalnya, bukan tempatnya, bukan oh ada wukuf di Arafah, kemarin haji sekarang kita harus lebaran. Enggak. Anak puasa Arafah itu waktunya, bukan dilihat dari wukuf di Arafah. Ya, makanya kalau orang wukuf Arafah, Nabi tidak membolehkan berpuasa yang sedang wukuf di Arafah. Sedangkan kita yang tidak wukuf di Arafah, sunnah puasa Arafah. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Tis'an Dzulhijjah. Tapi puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dari 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa, tarwiyah. Nah, ini ada korelasi hubungan dengan sejarah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, diperintahkan oleh Allah. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam, maka di sini luar biasa ya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dia suka berdoa. Prinsip hidup Nabi Ibrahim itu suka berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, karuniakan aku anak yang saleh. Anak-anak yang saleh. Maka doa Ibrahim diijabah sama Allah. Tatkala Allah berikan karunia anak bernama Ismail, falamma balagha ma'asa, ketika Nabi Ibrahim mendambakan anaknya, dan ketika itu Ismail yaitu sudah berusaha. Kalau kita tuh punya anak 12, 13 tahun, kita buat kandang ayam dibantu, kita nyuci mobil dibantu, artinya sudah bisa berusaha. Falamma balagha ma'asa, qala ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku. Mimpi, manam itu mimpi dalam tidur. Karena waktu itu Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa wahyu Allah berikan di mimpi. Sampai 8 Dzulhijjah beliau masih ragu, ini mimpi dari Allah atau tidak. Maka di malam harinya setelah dia bermimpi lagi, ro'ah, tarwiyah asal kata ro'ah. Maka dilihatlah, semakin yakin Nabi Ibrahim. Nah, Arafah itu kenal, tahu, ini perintah Allah. Itu Arafah itu bahasa Arabnya tahu. Barulah dia ngomong sama anaknya, ya bunayya ini arafil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu nak. Fanzur madza tara. Renungkan, pikirkan, apa pendapat. Karena doa Nabi Ibrahim diijabah sama Allah, Nabi Ismail menjadi anak yang saleh. Apa jawabannya? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abaku, kalau ini perintah Allah, kerjakan, laksanakan. Niscaya engkau dapati aku menjadi hamba yang sabar. Berat, Pak, menanti seorang anak tahunan, lantas Allah karuniakan. Kalau 2 kan bisa, yang 1 masih ada. Ini cuma satu-satunya anak, satu-satunya. Ingin disembelih, berat, berlawanan. Nah, ini sifat Nabi Ibrahim. Kenapa beliau disebut Khalilullah? Di antaranya adalah beliau memprioritaskan cinta Allah ketimbang cinta yang lain, maka disebut Khalilullah. Ya. Itu ada 3 kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Pertama, perintah Allah segala-galanya. Kedua, dia sudah yakin bahwa rezeki dari Allah itu ya sudah ditanggung sama Allah. Yang ketiga, ta'assaitu wa taqaddaitu ila ma'ad dhaifi. Dia nggak makan pagi, nggak makan sore, kecuali bersama tamu. Jadi Nabi Ibrahim kebiasaan makannya selalu bersama tamu. Bahkan dalam riwayat bermil-mil beliau berjalan, ingin mencari orang nemenin dia makan. Luar biasa. Kalau kita kan makan sendiri. Apalagi kalau ada tamu. 2 jam tuh tamu ngobrol, air nggak keluar sampai begini-gini tamu. Ya. Tapi kan Nabi Ibrahim begitu hormatnya kepada tamu, sehingga Allah berikan dia Khalilullah. Merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah Nabi Ibrahim alaihissalam berat. Waktu itu menyembelih. Berat. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Ihsan itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza
amila amalan ayutkinahu. Allah suka pada hamba jika melakukan sesuatu itu ayutkinahu, itqan, sempurna. Sempurna. Maka Nabi Ibrahim tatkala yakin menyembelih anaknya saat itu, beliau melakukan dan melaksanakan dengan sempurna. Maka kita harus melakukan aktivitas kerja kita harus sempurna. Kalau bahasa sekarang profesional, terlatih. Nanti kita bahas ya masalah menyembelih. Fa idza qataltum fa asinu qitlata. Jika kamu membunuh, maka fa asinu qitlata, dengan cara yang baik membunuhnya. Membunuh sini dalam peperangan, nggak boleh mencincang, nggak boleh menyiksa, langsung mati dalam peperangan ya. Ini Islam luar biasa. Islam mengatur. Nggak boleh dia tersiksa dulu baru mati, nggak boleh. Langsung mati dengan apa? Cara menggal kepala. Selesai dalam peperangan ya, dalam peperangan. Wa idza dzabhtum fa asinul dzabhata. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah hewan kurbanmu dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Nabi. Dan hendaklah mengasah pisaunya dan senangkan hewan kurbanmu, jangan ditakut-takutin. Maka adabnya pisau begini, kambing potong nih, ini ya. Apalagi kalau tatkala dipotong dihadirkan temannya, jangan. Itu adabnya. Sama binatang saja Allah mengajarkan adab gimana sama manusia. Masya Allah, ini ajaran Islam yang luar biasa. Ya, maka ada hadis yang mengatakan, la'ana Nabi SAW man mathala al-hayawan. Ya. Nabi melaknat orang yang mencincang, ya, menyiksa hewan dalam keadaan hidup, nggak boleh. Kesel ayamnya dimakan sama kucing, kejar-kejar kucing, ketangkep, digantung, dicekek. Apalagi disiram dengan air panas, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Dan di sini ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Paham Pak ya? Nah, sekarang kita bicara tentang kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ikhlas mengorbankan anaknya. Walaupun gulatan hatinya berperang saat itu. Dia prioritas Allah apa anaknya. Kalau cinta kepada anak, perintah Allah ditinggalkan. Kalau cinta sama Allah, anak disembelih. Nah, muncul keikhlasan. Dan ini berperang. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang yang bersamanya. Siapa orang bersamanya? Siti Hajar sama Ismail anaknya. Potret keluarga yang harus menjadi tauladan. Kenapa? Ayahnya Ibrahim kuat imannya tanpa ragu-ragu. Ismail kuat imannya tanpa ragu-ragu. Istrinya pun kuat imannya tanpa ragu-ragu. Ini pondasi iman harus dibangun di rumah tangga kita. Kalau ayahnya kuat, anaknya kuat, diuji sama Allah. Bagi bentuk rasa cinta Allah kepada sebuah rumah tangga. Kuat istrinya, selamat dunia akhirat. Gak ngeluh diuji sama Allah. Disitulah setan sibuk. Setan datang kepada Ibrahim gak mempan. Datang sama istrinya Siti Hajar gak mempan. Datang sama Ismail apalagi nggak mempan. Ini potret keluarga yang luar biasa keimanannya, keikhlasannya. Maka dalam surah Al-Had 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
darah dan daging hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita. Ketakwaan kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Jadi ketakwaan kita yang sampai kepada Allah, bukan besarnya hewan kurban. Bukan lebih hebat hewan kurban yang lainnya, tapi takwa kita, keikhlasan kita itu yang sampai. Nah, Ibrahim ikhlas, Ismail ikhlas, Siti Hajar ikhlas. Ya. Nah, kurban itu asal kata qurba, ya qurbu qurbana. Qurba itu dekat. Jadi orang yang berkurban itu dengan hartanya itu orang yang ingin dekat sama Allah. Orang yang ingin dekat sama Allah Subhanahu. Apa hukum kurban? Nah, kita lihat beragam istilah dalam kurban nih. Istilah doha, doha itu menyembelih. Ada istilah adzabah, menyembelih juga. Ada istilah an-nahar, menyembelih juga. Fasholli li rabbika wanhar. Ada istilah al-hadyu. Ya. Ada istilah nusuk, berkurban. Jadi istilah dalam penyembelihan banyak. Kalau ada orang ngomong, sudah nusuk kamu? Nusuk. Apa nusuk? Kurban. Anhar juga. Al-hadyu. Tapi yang lebih populer adalah adzabah atau doha. Mudhahi, orang yang kurban. Udhiyah itu yang dikorbankan. Ya. Hukumnya apa hukumnya? Ya. Ada ulama yang mengatakan hukumnya itu wajib. Imam Abu Hanifah. Sandarannya apa? Hadis dia, man kana lahu sa'atun, ya, barang siapa yang memiliki kelapangan, lam yutahi fala yaqrabanna musallana. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki, walam yutahi, dan tidak berkorban, yutahi, tidak berkorban, fala yaqrabanna, sungguh jangan dekati musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Ini sandaran orang ulama yang mengatakan wajibnya kurban. Ada lagi fasholli li rabbika wanhar. Dalam surah Al-Kautsar ya. Maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, jumhur ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkad. Jumhur ulama. Kalau Abu Hanifah mengatakan wajib. Karena sandaran hadis tadi sama fasholli li rabbika wanhar. Tapi ulama mengatakan fasholli li rabbika wanhar itu urutan perintah. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu, sholat dulu baru kurban. Sah gak kalau kurban dulu baru sholat? Ya enggak sah. Karena urutan perintah dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, paham ya, Pak ya? Kayak gitu. Jadi ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Sejarah kurban itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Dan ini diperintahkan Allah kepada siapa? Habil sama Qabil. Lagi-lagi kurban itu keikhlasan, ketakwaan, dekat sama Allah. Habil itu dekat sama Allah. Qabil dekat sama Allah. Sehingga korbannya berupa apa? Kalau Qabil kan petani dia. Kalau Habil tuh peternak. Tuh Habil kurban kibasnya itu yang bagus. Sedangkan Qabil itu yang busuk-busuk. Ya. Buah-buahan, sayur-sayuran. Sehingga yang Allah terima siapa? Habil. Lagi-lagi ketakwaan kepada Allah, keikhlasan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buku ini ringkasan. Ya, guru saya nulis namanya Farid Ta'man Hasan. Saya pernah ngaji beliau ini luar biasa.
merangkum kitab-kitab besar sehingga memudahkan meringkas. Sebab kalau kita pakai kitab itu yang lain tidak ada pendapat lain. Ya, ini luar biasa saya memilih ini karena banyak pendapat ini ya, yang disebutkan di sini. Niat untuk berkorban harus ada niat. Innamal a'malu bin niat. Niatkan. Ya. Waktu penyembelihan tanggal berapa? Tanggal 10. Setelah fasholli li rabbika wanhar. Setelah sholat baru kurban. Ya. Ayyamut tasyrik dzabhun. Hari-hari tasyrik itu hari penyembelihan. Ada lagi mengatakan ayyamut tasyrik min akli wasyarab. Ya, jadi kalau hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum kita. Nggak boleh puasa, haram kalau kita puasa. Oh, saya puasa. Yang lain nggak puasa, haram, nggak boleh. Karena hari-hari makan dan minum satu dan hari-hari menyembelih. Kalau kita ingin menyembelih hari Senin, silakan boleh. Selasa boleh. Sampai hari takbirnya juga begitu. Ya. Kalau Idul Adha takbirnya sampai 4 hari selamat tasyrik. Kalau Idul Fitri selesai khutbah udah nggak boleh takbir lagi. Ini Idul Fitri masih takbir, Allahu Akbar. Ya. Jadi Idul Adha 4 kali takbir, 4 hari. 10 hari tasyrik, 11, 12, 13. Ya. Jenis hewan sembelihan. Nggak boleh bebek, Pak. Ya. Yang utama itu onta, sapi, dan jawamis. Jawamis itu sejenis kerbau. Ya. Setelah itu kambing, kibas. Ya. Syaratnya gimana nih? Kurban. Ya. Kalau kambing itu yang bukan kibas ya, bukan biri-biri ya. Kalau biri domba itu 6 bulan penuh. Kalau kambing 1 bulan penuh. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta berapa? 5 tahun unta. Nah cacat. Boleh picek matanya, ya. Pincang kakinya, buta sebelah, kurap, nggak boleh kurap. Kalau panuan boleh nggak? Kurus, itu nggak boleh kurus. Tapi kalau sudah ada di kandang, lantas kecolok bambu, picek, atau kegetok, pincang, boleh, silakan. Karena sudah memadai, sudah di situ. Kecuali kalau beli dari tukang kambingnya, oh cacat nih. Kalau tanduknya patah, sebagian ulama bilang boleh, silakan. Ini kupingnya robek nggak apa-apa. Karena tanduk itu bukan bagian daging. Kurus nggak boleh kurus. Kalau kita kurus nggak apa-apa. Kambing mau disembelih kurus, ya cari gemuk dulu, digemukin. Ya, apa ya? Makanya kalau Bapak punya rezeki, kelapan rezeki, beli kambing yang gede, yang gemuk. Ya, beli kambing yang gede dan gemuk. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Nabi dalam sebuah hadis kalau menyembelih unta sambil berdiri, maka anak Ibnu Umar menegur sahabat yang menyembelih unta dibaringin, bangunkan unta karena nabimu menyembelih unta dalam keadaan berdiri. Beda dengan sapi, beda dengan kambing, harus dibaringkan. Harus dibaringkan kalau kambing dengan sapi. Kalau unta berdiri, cek lari ya. Maka dari itu wal yuhidda ahadukum safrotahu. Ya, sembelihannya harus tajam. Kasihan Pak, saya pernah menyembelih berdua, maaf orang tua, pisaunya masya Allah begini-gini, ya, jadi langsung sok putus. Jadi pisaunya harus tajam, ya itu. Apalagi orang yang menyembelih
Afdalnya orang yang berkurban. Kalau dia punya keahlian. Nah, kalau dia nggak punya keahlian, dianjurkan melihat. Dianjurkan melihat. Makanya kan panitia mengundang orang yang korban. Kenapa? Karena Islam menganjurkan, lihat korban kamu. Kalau bisa punya keahlian nyembelih, sembelih sendiri. Dan itu sunnah. Sunnah. Nabi menyembelih sendiri. Tapi pernah menyembelih 7 ekor unta sendiri. Ya. Jadi boleh, ya. Kalau orang berkorban, ya. Dan ini nggak mutlak. Ada hadis sebelum berkorban nggak boleh motong kuku dan rambut, nggak mutlak. Ada sebagian ulama membolehkan. Ya. Ada sebagian ulama membolehkan gunting kuku dengan rambut. Ini pendapat Pak, namanya juga fikih. Banyak pendapatnya, ya, ragam pendapatnya banyak. Terus mendoakan orang yang berkurban. Nabi itu kalau menyembelih, qala bismillahi taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad min ummati Muhammad summa dhahabi. Ya. Nabi berkata bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahirrahmanirrahim sunnah. Kalau nggak pakai takbir nggak apa-apa. Yang penting pada bismillah. Nah, masalah baca bismillah. Boleh gak orang Islam memotong ayam, bebek tanpa bismillah? Boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah Islam, bismillah sudah ada dalam dirinya. Pendapat ulama. Boleh gak orang non-muslim menyembelih? Nggak boleh. Haram sembelihannya. Jadi kita lupa nih baca sembelih. Baca bismillah, sah. Nah, kita orang Islam. Tapi lebih afdolnya baca bismillah. Kalau takbir itu sunnah. Ya. Tasmiyah baca bismillah. Ya. Upah untuk penjagal. Penjagal nggak boleh diupah dari anggota tubuh kambing, kurban, sapi atau unta, nggak boleh. Dia harus, Ali pernah diperintahkan Nabi menyembelih unta. Ali ya, membayar jagalnya dengan kantong uangnya sendiri. Ya. Nggak boleh kepala. Nih saya bayar kepala aja. Ini saya bayar sama kakinya, nggak boleh. Kecuali kalau panitia ngasih hadiah bagi penjagal, silakan boleh. Bagaimana kulitnya? Solusinya, kulitnya, ya, kalau mau dihadiahkan sama panitia silakan. Misalnya mau menghadiahkan kepada Bapak Arif, nih Pak Arif, buat Pak Arif. Itu sesuka Pak Arif, mau dijual, mau udah sah, udah nggak apa-apa. Ini saya hadiahkan kulit segini. Terserah Pak Arif mau diapa. Dijual nggak apa-apa. Karena sudah dikasih. Akadnya. Gampang sebenarnya. Nah kalau panitia semuanya dikasih. Alokasikan dana itu ke yatim piatu, ke fakir miskin. Taruh ke masjid boleh? Boleh. Nah, untuk operasional masjid. Ya. Paham Pak ya? Kayak gitu. Jadi upah penjagal nggak boleh dikasih kepala nih, saya upah nggak boleh. Kulit, pokoknya anggota tubuh, kurban nggak boleh. Kalau kita kasih penjagal kasih upah dari uang kita atau operasional, ya uang penyembelihan, ya pemeliharaan itu kasih lewat itu. Ya, paham ya Pak ya? Ya. Terus hukum, nah ini hukum menjual daging kulit ya, dijual itu, ya ulama mengatakan terlarang, sepakat ulama terlarang menjual daging kurban. Namun mereka berpendapat, beda pendapat. Nah ini fikih.
Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Tapi jumhur ulama bilang ya. Ya tadi solusinya kalau kita bingung ngasih ya hendaknya hadiahkan pada orang. Ya, tapi kalau sudah miliknya, daging pun boleh dijual kalau sudah miliknya. Paham nggak? Daging kepala kalau sudah miliknya silakan. Tapi kalau masih di panitia nggak boleh. Ya. Sampai jam berapa ini Pak? Bagaimana kalau kepalanya mari saya serahkan. Iya. Iya. Panitia kan banyak, nggak mungkin dibagi itu kan, kepala jual aja. Jual. Oh serahkan, jual aja. Jual, tapi dananya dialokasikan kecuali diserahkan kepada individu. Lain cerita, dikasih individu. Ustaz nih buat Ustaz nih kepala. Terserah saya mau dijual, karena sudah milik saya. Sudah milik saya. Ya. Paham Pak ya? Dulu ada panitia di kepala sapi itu dicincang, dibagi-bagi. Tapi ahli gak kita? Kalau kita ahli silakan. Tapi kulit jangan, masa kulit dibagi-bagi ya. Ya. Itu. Tambah ya. Perbedaan antara akikah dengan kurban. Beda. Kalau kurban bulan Dzulhijjah, kalau akikah kapan saja. Kalau kurban kambing, sapi, onta silakan. Tapi kalau akikah kambing. Ada memang riwayat sahabat mengakikah anaknya dengan onta. Ada. Tapi jumhur ulama mengatakan hendaknya kambing kalau mengakikah anak. Niatnya disatukan boleh. Ada yang ulama mengatakan boleh, ada yang ulama nggak boleh. Karena beda tersendiri. Bolehkah kita mengakikah diri kita kalau sudah besar? Boleh. Ada ulama mengatakan boleh. Tapi ada ulama mengatakan nggak boleh. Karena itu tanggung jawab orang tua. Ya. Dahulukan mana? Akikah dengan kurban. Apa orang yang belum akikah nggak boleh kurban? Boleh. Saya belum akikah, tapi saya kurban dulu, silakan. Silakan boleh. Saya belum akikah, saya nggak disunahkan kurban. Ya. Karena akikah dengan kurban tersendiri. Ya. Paham Pak ya? Kalau non muslim gimana? Kurbannya diterima gak? Ayo. Non muslim kaya terus nyumbang kurban diterima gak? Enggak. Yang bisa jawab hadiahnya umroh biar sendiri. Enggak jadi biar sendiri enggak. Ya mau ayo. Terima gak? Umrohnya berapa itu tuh? Hah? Enggak orang enggak ada imannya. Enggak ada iman. Man 'amila salihan min dzakaril aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, harus mukmin. Kalau enggak mukmin batal. Sama dengan sholat. Orang Kristen sholat loh. Soleh banget tuh Kristen ya. Baca Quran. Enggak diterima karena amalnya seperti debu yang kesapu angin. Ya, hambaan mampu. Ya. Kesapu angin. Haji umroh haji. Ya. Ada yang jawab. Paham ya? Boleh gak daging kita kasih orang non muslim? Boleh. Ya, tapi prioritas muslim dulu. Karena tetangga kita sekarang kafir zimmi, kafir yang baik sama kita. Kalau kafir harbi nggak boleh. Di Palestina itu kafir harbi, merangin orang Palestina. Nggak boleh kita kasih kurban mereka. Ini Israel, saya kasih kurban. Dulu aja ya. Ya, nggak boleh. Karena kafir harbi yang memerangi kita. Kalau kafir zimmi boleh, yang bertetangga dengan kita. Ya, jangan tentang kita Islam kok kafir nggak boleh.
Jadi kurban itu semuanya merasakan, tapi prioritas. Jadi Ustaz, masalah makan dagingnya yang kurban dengan yang akikah. Ya, Makan daging Oh. yang kurban dengan akikah. kurban boleh dimasak. Akikah, akikah boleh dibagi mentah silakan. Oh, yang akikahnya boleh, boleh akikah. Ya. Kan dimasak di prasmanan, jadi nggak makan. Kalau daging kurban boleh nggak dimasak? Boleh. Tapi jadi masak siapa yang masak? Panitia sanggup gak masak? Bagiin mustahik dalam keadaan masak. Ya, Sering kesel-kesel. boleh. Ya, selama ini kan mentah, ya kan? Tapi kalau ya repot lah, segitu banyak kita masak bagi-bagiin ya. Maulik yang masak. Hah? Maulik yang Iya. masak. Kamu sayang. Ya Pak ya itu. Ada yang makan. Nah itu udah jam 6 kurang seperempat. Satu waktu yaitu Udah. dulu pengalaman saya itu nikahkan adik saya dikabung 3, satu di bawah untuk antaran, 2 saya potong di rumah tuh yang akikah untuk diri saya sendiri. Terus saya jadikan si dagingnya itu jamu tamu-tamu datang ke rumah. Itu gimana hukumnya itu? Karena saya niatnya akikah, tapi dibarengkan dengan Kurban. enggak dibarengkan dengan hajatan adik saya. Boleh, boleh, boleh. Kamu gitu ya. Bahkan daging kurban ya, berbareng dengan walimahan boleh. Daging akikah berbareng dengan walimahan boleh. Tapi nggak boleh daging kurban dengan daging mengakikah ya. Boleh. Ya. Karena saya tanya orang tua saya dulu, saya sudah akikah apa belum? Belum akikah dan belum makan susah. Satu kambing kita dengan keluarganya ada 50 boleh. Karena Nabi kan Bismillah taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kalau umat Muhammad yang hidup dan yang mati boleh. Jadi ada korelasi Pak. Aktivitas amal soleh dengan orang yang mati itu sampai sedekahnya, ya kurbannya sampai. Kalau nggak sampai nggak percaya udah mati dulu aja. Ya sampai. Itu jumhur ulama mengatakan, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan. Ya. Buka pertanyaan nih. Ya, terima kasih kepada guru kita, Ustaz Muhammad Abdul, telah menjelaskan tentang kurban, gimana caranya. Dan alhamdulillah, ini lemes sangat bahasa ya. Dari tadi Oh iya, Pak puasa semua Pak ya. kira soal ada puasa semua. Saya tadi puasa. Biasanya udah ada pom-pom banget. Alhamdulillah Pak Haji masih pusingin masalah umroh. Saya kan keluar dari. Marilah kita buka sesi tanya jawab sampai pukul 6 sampai pukul air mata. Ya. Tadi yang mau bertanya kami persilahkan. Belum ada cerita. Tadi ditanya tuh, Wahyu bilang, akikah jawab tamu gimana tuturnya? Tutur yang isi proses aku. Coba Pak Haji ditanya. Kemarin Pak Haji nggak sah. Emang kenapa? Karena kamu dan saya. Biarin Pak Haji gitu. Lagi mau bertanya perlu bersilakan. Oh, ini. Ayo. Yang kurang mami. Jangan nanya kupon ya. Nyakupon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Berkaitan dengan tadi menyambung ketua ya. Kita ini kan zaman kita ini belum ada lagi. Ya mungkin untuk hidup lebih susah. Nah sekarang ya kayak seperti kita seperti saya, apa perlu akikah dulu, ya kan? Atau bagaimana itu pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan puasa sunnah.
Tarwiyah. Apa bedanya puasa sunnah tarwiyah dengan Arafah? Berkaitan dengan puasa Arafah. Ini kan kemarin sudah wukuf di pada Arafah. Nah, sekarang di sini kita baru puasa. Tidak ada di itu rame. Kita puasa, bahkan sekarang ada juga yang sholat itu apa. Nah, ini mohon arahan saya, apakah kita puasa berkaitan dengan Arafah, apakah tanggal bersihkan tanggal 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kisah Nabi Ibrahim tadi, saya pernah dengar bahwa sebelumnya Nabi Ibrahim itu pernah berjanji, bahwa jangankan saya berkembang seperti ini, anak saya pun saya kembangkan. Jadi kalau itu benar, mungkin kita kalau ngomong berjanji harus hati-hati, karena kita harus tapi kalau dilatih seperti itu, kalau kita dilatih ya setengah mati. Itu yang dilatih Nabi Ibrahim. Itu mas. ya saya jawab dulu ya. Saya jawab yang nomor 2 dulu. Apa itu yang nomor 2 tadi? Puasa Arafah bukan ya? Benar. Yang kedua apa? Jadi Janji dan Nabi Ibrahim. oh, Yang Pak Haji Hani tadi menambahkan waktu sebelum ada perintah korban kan. Oh, iya. Jangankan enggak, saya jawab yang 2 dulu. Yang kedua Yang kedua tadi saya sudah jelaskan. Ya. Arafah, puasa Arafah sudah ada zaman awal Islam. Tapi wukuf di Arafah 10 Zulhijjah baru ada. Itu di zaman Haji Wada. Nabi cuma sekali ngadain wukuf. Ya, perlu dicatat, Nabi cuma sekali mengadain wukuf di Arafah. Haji Wada, haji perpisahan tuh. Jadi Arafah masalah waktu, wukuf di Arafah masalah tempat. Bahkan ada riwayat mengatakan 40 kali Saudi Arabia nggak mengadakan haji. Tapi tetap puasa. Kenapa? Karena kita nggak lihat ke tempat, lihat ke Dzulhijjahnya, tanggalnya. Karena puasa Arafah sudah ada sebelum adanya wukuf di Arafah. Ini salah. Makanya harus paham. Sehingga nggak ada hubungan wukuf di Arafah dengan puasa. Tapi kalau orang yang sudah wukuf di Arafah nggak boleh puasa Arafah. Ini jumhur ulama mengatakan nggak boleh, walaupun ada hadisnya. Bahkan hadisnya Nabi melarang. Ya, karena kenapa? Dia kan lagi jihad wukuf Arafah itu, di Arafah lagi wukuf. Ya. Nanti kalau lemah terpengaruh bagi kesehatan, maka tidak disunahkan puasa. Tapi kalau kita yang tidak haji, sunnah puasa Arafah. Ya. Tuh. Yang kedua, yang pertama tadi? Yang pertama akikah. Apakah kita berakikah lagi? Karena dulunya kan Betul. Akikah itu sebenarnya urusan orang tua. Ya. Masalah bayi, ya. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan 21 hari. 7 hari beserta nama, gunting rambut, ya. Ya. Itu sunnah yang di tahun-tahun ini udah mencuat nih. Bahkan banyak orang yang bisnis akikoh. Ya. Dulu waktu saya kecil belum mencuat tuh akikoh. Paling yang mencuat tuh 7 bulan, ya 4 bulan. Ya, akikoh nggak ada, belum mencuat sunnahnya. Itu adalah sunnah Nabi. Nabi mengakikoh Hasan dan Husain dengan satu kambing. Ya. Padahal boleh satu kambing. Kalau kita nggak punya, tapi kalau kita punya, kalau anak laki-laki 2, anak perempuan waktunya 7 hari, waktunya 14 hari silakan. Selama dia belum balik. Kalau kita ini belum diakikah, ada ulama mengatakan bukan akikah, sedekah. Tapi ada juga yang mengatakan akikah. Ya, itu pendapat ulama. Silakan kalau Bapak
Tapi nggak boleh diniatkan bareng dengan kurban. Kita ambil ulama mayoritas saja Pak ya. Kalau fikih begitu, ambil ulama yang mayoritas. Bapak Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu termasuk sholat fardu wajib. Abu Hanifah. Iya. Makanya kedudukan witir dengan taraweh lebih afdal witir ketimbang taraweh. Betul. Ya, witir. Makanya jangan sampai nggak witir di Ramadan. Ya, bahkan Abu Bakar itu sebelum tidur witir. Nabi itu witirnya 11 rakaat. Kalau kita kan 3 atau 1. Ya. Ya. Iya kan? 2, 1 kan? 2 tuh Imam Syafi'i 1. Imam Syafi'i 2, 1. Itu kenapa 2? Karena udah masuk ke dalam witir. Ya. Ya, jadi witir itu kata Abu Hanifah termasuk wajib. Ya. Tapi boleh kita ikut kata ulama, nggak usah didengerin Abu Hanifah. Ya, jangan cuma di 1 doang. Ya, jumhur ulama mengatakan ya, witir itu sunnah. Tapi dianjurkan. Taraweh itu kedudukan sama witir, kuatan witir timbang taraweh. Ya. Ya, justru kadang-kadang kita kan witir di rumah aja ternyata kebablasan nggak witir. Padahal prioritasnya witir seharusnya. Witir. Ya. Jadi kalau kita ngambil pendapat yang jumhur ulama. Nah, jumhur ulama mengatakan haji sah walaupun hasil korupsi. Sah hajinya. Kurbannya sah walaupun hasil judi. Sah. Tapi tetap berdosa. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal bilang enggak sah. Sandaran hadis siapa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kan pernah saya cerita. Abu Hanifah ketemu anak muda mencuri apel. Habis mencuri diinfakkan apel itu. Ini buat kamu nih, saya sedekahkan. Ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya sedang barter dengan Allah. Kok gitu? Iya, saya mencuri dapat 1 dosa. Saya infakkan apel itu dapat 10. 10 dikurang 1, 9. Saya masih dapat pahala. Tapi kata Abu Hanifah, bukan begitu mas. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Saya mau sholat, nggak ada sarung, mencuri di masjid. Dosa nggak saya? Dosa. Sholatnya sah nggak? Sah sholatnya. Itu jumhur ulama. Sholatnya sah. Hajinya walaupun hasil korupsi, hajinya sah, tapi dia dosa, harus tobat anda semua. Syed Sabiq mengatakan begitu dalam fikihnya, fikih sunnahnya. Syed Sabiq ya. Tapi Imam Ahmad bilang enggak sah hajinya. Kenapa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Jangan main akal-akalan. Hukum Islam nggak bisa diakal-akalin. Ya, luar biasa hukum Islam. Sudah ada aturannya. Ya, ada lagi? Oh iya, tadi. Oh iya. Maka kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia di lisan. Saya pernah dinasihatin bapak saya. Duh, nggak perlu jadi orang sakti. Yang penting jaga lisan. Selamat ente. Jangan gibah, jangan fitnah. Fitnah itu masya Allah bahaya pak fitnah. Ya, pernah saya katakan di sini kan saat bin Abi Waqqas itu difitnah. 3 fitnah. Inna Sa'dan kana la yasira bisariyah la yaqsumu bisawiyah la ya'dilu bil qadiyah. Fitnahnya 3. Fitnah. Saat nggak pernah mengirim ekspedisi perang. Kedua, saat membagi rampasan perang nggak adil, nggak merata. 3, dalam memutuskan masalah nggak adil. Saat diem aja, nggak marah. Kenapa? Kalau dia klarifikasi sama orang benci, nggak percaya. Dan kalau diklarifikasi sama orang yang dicintai, nggak perlu penjelasan. Dia diam, tapi dia berdoa dengan 3 doa.
La ad'uwanna bi thalas. Aku berdoa dengan 3 doa. Buat siapa? Qatadah. Usama bin Qatadah yang memfitnahnya. Apa doanya? Allahumma in kana, ya Allah, jika hadza abduka, hambamu ini Usama bin Qatadah, hadza kaziban, dia dusta, wariaan, riya, wa sum'atan, cari muka, fa'atil umrahu, panjangkan umurnya. Kedua, wa'atil fakrahu, panjangkan kemiskinannya. Wa'aridhu lil fitan, jerumuskan dia pada kehinaan. Doanya dikabul sama Allah. Usama bin Qatadah panjang umur, miskin, hina. Kerjaannya apa? Udah tua, tua keladi. Kalau ada budak perempuan dicolek badannya. Udah tua. Kalau ditanya gimana keadaan kamu, Usama? Ya. Syekhun kabir maftunun. Ya. Asobatni sa'datu. Ya. Doa, ya. Dan ini saya orang tua yang banyak musibah. Ini hasil doa saat kepada saya. Ya, hati-hati memfitnah. Kalau orang memfitnah dan kesel orang yang difitnah, doa sama Allah. Karena doa yang orang dizalimi kagak ada hijab, langsung Allah hijab. Salah satu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Jadi doa orang yang doa tiga orang doa yang la syakka fihinna, yang pasti diijabah, dakwatul walid, ya, doanya orang tua kepada anaknya. Sering berdoa sama anak-anak kita, Pak. Ya, anak kita susah kita bilangin, doa aja sama Allah. Yang penting kita jadikan contoh kita ini, kita sholat, kita bangunin. Ya, tapi susah juga, doa aja. Karena Nabi Nuh juga begitu. Nabi Nuh sudah berdoa, tapi Kan'an tetap nggak mau. Kata Allah, Nuh, dia bukan bagian keluarga. Nabi aja diuji sesama anak. Nabi aja diuji sama istri. Nabi aja diuji sama pamannya. Azar itu bukan bapak Nabi. Azar itu paman. Gak ada Nabi bapaknya yang gak ada. Nabi itu dilahirkan dengan keturunan yang bagus. Gak ada Nabi Ibrahim bukan bapaknya Azar, bukan bapaknya, pamannya. Paman Nabi Abu Thalib juga kan gak masuk Islam. Tapi ayahnya Abdullah nggak pernah menyembah berhala. Al-Fatrah. Karena dari Isa sampai Nabi Muhammad jedahnya lama. Kekosongan Nabi. Ya. Maka nggak ada kerjaan kalau ada orang menjas Nabi, bapaknya Nabi, ibu Nabi masuk neraka. Apa sih kerjaannya? Kayak ibu bapaknya masuk surga aja. Nggak boleh. Ya, materi Islam masih banyak, nggak perlu cari bapak Nabi, kesalahan bapak Nabi masuk neraka, ibu bapak masuk neraka. Nah, ya. Karena Allah pelihara rahim Nabi itu rahim yang bagus. Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Siti Zuraikha yang ini menggoda Nabi Yusuf itu bukan nama sebenarnya Siti Zulaikha. Maka saya nggak, kalau baca doa nggak pernah baca Yusuf Zulaikha, karena itu masih dipresisikan namanya. Bisa jadi Siti Maimunah. Ya. Tadi udah selesai Pak ya? Tadi udah ya. Haji juga deh, jadi gara-gara lisan. Tanya saya ini terkait kurban. Ini buat kita yang kurban. Karena ini lebih afdal mana ya? Kalau kita kurban yang di atau di luar gitu. Kan kalau kurban itu ya mana? Kalau di luar kita nyampe ya kita gitu ya. Terus kalau lingkungan kita ini lingkungannya kayak semua orang postingan di FB aja juga bagus gitu ya. Jadi gimana menurut Ustaz Abdul
Ya. Afdolnya pada tempat yang nggak berkurban, distribusi kurban. Tapi kalau di RW kita masih belum kebagian, jangan didistribusikan tempat lain dulu. Atau kita punya individu dulu. Saya masa remaja Pak, masa remaja itu pernah dititipkan 2 sapi dan 5 kambing. Saya cari tempat yang nggak pernah sembeli kurban. Di mana? Di Celengsi dalam. Itu luar biasa, nggak ada yang kurban. Dan mereka senang dan gembira. Dan cara mereka menyembelih unik. Pakai apa? Kain putih, pakai kembang ditutup tuh. Goloknya diginiin, baca sholawat. Bismillah, takbir sama sholawat. Baru disembelih. Sembelih tutup lah. Hadap mereka. Oh mereka gembira, senang. Hah? Iya, dihias kambingnya. Karena Nabi Ibrahim begitu. Ya, jadi Ismail ditutup. Dan sampai darahnya muncrat mengenai ayahnya. Nanti ibunya akan bertanya, kata Ismail. Kalau bercikan darah. Tak begitu. Ya, ditutup. Kalau kita enggak, cerat, muncrat kemana-mana ke muka yang dikerumin orang ya. Itu gembira Pak, di pelosok-pelosok kalau kita kasih, gembira Pak. Dan itu amal yang luar biasa, ya, prioritas. Ya. Kambing, sapi udah berapa Pak sekarang? 10 subhanallah. Al-Hikmah kemarin 11, sekarang baru 8. Tapi kebanyakan alokasinya ke kampung. Mereka, karena kampung mereka itu jarang ada yang kurban. Apa-apa. Ya, bahkan ada panitia, Ustaz, ini ipar Ustaz di Baru Ulum tuh. Ngapa hak dia? Masa kita paksa ya. Ya mungkin dia lebih nyaman di sana kan. Makanya disitulah kepercayaan pengkorban sama panitia. Makanya nggak boleh panitia itu ambil dagingnya, belum dikasih jatuh udah umpet ya. Sulap. Anak bawa plastik pulang, jangan sampai dilihat ya. Itu siapa tuh ya? Iya. Siapa? Itu mencuri Pak, mencuri dosa besar. Mencuri dosa besar. Dan kalau dia harus bertobat, taubatan nasuha, nggak boleh mencuri lagi. Karena mencuri dosa besar, termasuk dosa besar. Kenapa harus dipotong? Karena dosa besar. Agar nggak ngulang lagi. Islam itu kan suruh kisos potong. Dosa besar mencuri itu. Nanti dagingnya kurang. Kenapa? Kurban kan yang dagingnya. Kita milih sapi kan yang gemuk. Biar dagingnya. Kalau limosin itu nggak banyak daging, tapi banyak lemaknya. Sapi Bali itu banyak dagingnya. Dek ya bahasanya. Dedek ya. Makanya, ya silakan. Ini kayaknya sampai besok deh Pak. Ini mau tanya-tanya. Sampai besok kurban soalnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pertama masalah sholat. Karena pernah saya dengar sholat itu harus dengan ada doa iftitah. Tapi ada kadang-kadang imamnya berallahu akbar dan juga baca iftitah sudah Allahu akbar lagi gitu. Pertama itu. Yang kedua, di mana kalau imamnya ada kesalahan, makmum di belakang apakah boleh mengucapkan subhanallah gitu. Karena takbirnya biasanya 5, Allah akbar dari itu harus baca Fatihah. Apakah kita mengucapkan subhanallah supaya mengingatkan si imam. Selanjutnya masalah kurban yang kita pentingkan kualitas atau kuantitas. Maksud saya bagi si pengkorban kita dikitin aja supaya dapat dagingnya banyak, atau kita dikitin dagingnya kita sebar ke wilayah yang supaya lebih banyak penyebaran daging. Contohnya, mohon maaf dengan panitia yang ada di sini ya, ada beberapa RT yang korbannya cuma 1, tapi mustahilnya banyak. Nah, gitu. Nah, ini saya jadi apakah berarti mereka kan berkurang?
Tapi begitu mustahil banyak, ini orang satu mustahil banyak gimana nih? Nah, begitu banyak. Jadi mana yang perlu kita pentingkan? Apakah kita mesti kita bagi dia atau cuma satu bukan banyak? Mohon maaf kalau ada yang kurang belajar tugas itu Waalaikumsalam. Saya nambahin lagi dari itu. Ya, tadi saya jawab. Doa iftitah itu kan sunnah, nggak masalah. Kedua, kalau khatib salah baca takbir nggak perlu di subhanallah, dia bingung ntar. Berapa ya? Jadi kacau, diamin aja. Saya pernah diimamin sama murid saya, tasnya bagus. Dia lupa takbir, saya diem aja. Nggak perlu diulang, kan sunnah. Ya. Kasihan ntar, subhanallah, berapa ya? Berapa ya? Ntar jadi 20, Pak. Ya. Iya. Kalau kita ngomong, Mam, kurang 2, batal. Batal. Mam, satu lagi, Mam, batal salat kita. Ya. Makanya panitia lihat jumlah sapinya atau kambingnya. Dan juga lihat mustahiknya. Ya, semuanya harus kebagian, Pak. Beda dengan zakat ya. Beda. Kalau bahkan orang kaya dapat juga. Tapi prioritasnya itu fakir mustahik. Ya, kalau orang kaya kan ya, tiap hari makan daging. Tapi kalau sedikit tuh yang bingung sedikit baginya gimana? Kabar kebagian tuh panitia ada caranya gimana? Ya. Juga jangan sampai terlewat. Gimana masjid tuh? Saya kan termasuk golongan yang jarang makan daging. Gak pernah dibagi saya. Itu hati-hati, Pak. Ya harus benar-benar data. Lain dengan zakat lain. Tapi zakat memang kebanyakan umat Islam senang jadi mustahik. Pak, saya kemarin dapat zakat, oh sekarang enggak. Kan anak ibu dia beli mobil Alfa. Udah kaya. Ibu menjadi miskin mulu, sekali-kali ibu jadi muzaki dong. Ya, sekali-kali muzaki ini maunya jadi mustahik terus. Ya. Jadi diatur aja, Pak. Tapi juga jangan dibagi tulang semua, daging enggak. Ntar emak-emak nyap-nyap. Wah, tulang mulu nih gimana panitia, daging enggak ada sama sekali. Khusus Ya. Hah? Khusus nggak kurus. Tapi jeroan seperti apa? Paru itu harus masukin. Tapi khusus kalau ada yang ini nggak apa-apa. Tapi jadi mau gak masukin usus? Boleh, dibuang juga boleh. Tapi yang jadi masalah itu baunya kan. Udah ya? Udah, Pak? Udah ya? Udah Pak Sofri. Saya mau nanya lagi. Jadi yang terakhir tadi tergantung panitia. Lihat jumlah korbannya. Tapi usahakan dapat semua. Juga kalau banyak korbannya, nah disitulah komitmen panitia. Jangan ada yang ngambil sebelum dibagi. Kesian nanti yang panitia ketuanya daging kurang nih, daging kurang. Yang tahu-tahu 4 kilo bawa pulang. Ya, ini saya kurban. Kan ada bagian buat kurban kan ya. Saya minta lagi dong. 50 bungkus. Potong aja sendiri. Iya, balikin itu, motong sendiri Pak. Kambing kacang 50 potong aja sendiri. Kambing kacang itu 20 bungkus. Ya. Kalau dibagi semua yang masa korban sini Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak usah. Kasihan nanti. Subhanallah, Mam. Ini berapa ya? Kalau pertama kan berapa? 7. Kedua 5. Makanya imam harus hati-hati. Saya kalau jadi imam begini. Ya. Jangan ngelantur.
pasti deh blank nih kalau ngelantur nih berapa ya? Kambing berapa gitu? Bengong sendiri. Imam bilang, Mang baru 6. Batal tuh mama. Batal, rusak sholatnya. Dibalik imam, emang baru 6. Jari. Mungkin Pak Ustaz ada dengan masalah dan kebetulan tahun ini kita sebagai panitia abadi. Boleh. Cocok. Nah, terima kasih tadi dari sudah yang disampaikan Pak Ustaz, mungkin ada sedikit masalah pembagian mustahik, di mana mustahik yang diberikan di sini juga diberikan kepada dia tidak tercatat dalam tabung mustahik, tapi dia juga mendapat bagian dengan catatan dia sebagai donatur. Jadi kemarin ada terjadi sedikit yang perlu kita bahas, apakah menurut Pak Ustaz hari ini bagaimana, apakah perlu juga kita berikan seperti itu donatur. Mungkin di masjid ada sih, mungkin ada sedikit pecahan dari Pak Ustaz bisa membedakan antara mustahik dengan donatur. Donatur juga perlu dikasih atau tidak. Kemudian ini untuk panitia juga sudah jelas dan tidak ada penambahan lagi. Yang penting pada saat penerimaan ataupun mungkin teknis ini pada saat penerimaan hewan kurban tersebut kita tidak kabulnya kepada panitia itu pada saat kapan tepatnya? Apakah pada saat waktu dia menerima hewan kita atau pada saat mau disembelih terhadap hewan tersebut, kepala, kulit dan sebagainya diserahkan kepada panitia atau bagaimana? Sehingga tidak ada keraguan juga buat kami, sehingga dalam penyaluran tidak salah. Kemudian terhadap panitia, mungkin di sini kadang-kadang kita menggunakan anggaran operasional dan tersedia terbatas. Kita menggunakan anggaran dari masjid ini, bagaimana kira hukumnya seperti itu untuk bukan ini masih. Ya. Yang pertama tadi tentang donatur. Donatur kan orang banyak duit Pak ya. Ya, kita prioritaskan kita dulu mustahik. Kalau sudah kebagian kita kasih. Karena kan itu hadiah buat dia. Kan semua orang kebagian. Ya, tanpa kecuali semua kebagian. Tapi prioritas di situ ada. Tetangga kita yang non muslim juga harus prioritas muslim dulu. Baru mereka. Jangan didahulukan mereka, sedangkan Islam nggak kebagian, jangan. Boleh kita bagi mereka, tapi kalau dagingnya banyak. Donatur pun demikian. Donatur biasanya rata-rata nggak mau. Nggak mau dia. Karena dia sudah berkorban dan dapat. Ya. Rasa donatur rata-rata nggak mau. Itu yang. Yang kedua tadi. Maksudnya donatur itu bukan donatur sebagai kurban. Tapi dia donatur masjid kan? Iya. Bukan kurban pada saat iya, itu. bukan. Ada rutin. Iya, saya paham. Apa? Ya, kita omongin aja sama donatur. Bapak mau daging nggak? Kalau dia mau ya, kalau nggak mau ya nggak usah. Ya, kita omongin karena dia jasa ya, tiap bulan dia distribusi uangnya buat masjid. Ya. Ya, yang kedua apa tadi Pak Arif? Jab kabul. Oh, jab kabul pas kambing di bawah. Di situ ngomong, Pak, kabul ya. Ini Bapak serahkan kambing semuanya. Iya, saya serahkan semuanya. Paha kalau kambing paha belakang Pak ya. 20 pasti bisa Pak. Oh, itu berapa itu? Oh, saya nggak sanggup Pak. Bapak bermain diri deh. Karena kambing itu isinya cuma 20 kantong. Dia banyak sama tulangnya. Tapi boleh nggak sekalian minta itu walaupun satu kantong? Boleh kalau satu kantong. Boleh. Boleh. Kalau yang kelompok sapi itu Ya. Nah, ini perlu dicatat. Kalau ada patungan sapi cuma 6, 5 boleh. Itu afdal. Lebih nggak boleh. Lebih nggak boleh. Kalau cuma ada yang patungan cuma 5,
tapi dia pas dapat sapi, boleh. Walaupun kurang, tapi kalau lebih nggak boleh, 8 nggak boleh. Karena Nabi ya menganjurkan 7. Ya. Kambing nilainya seperti 1 onta atau 1 sapi. Tapi kalau kurang dari itu boleh, boleh. Baru 5 orang nih, gimana ya? Tapi uangnya 20 juta pas, udah. Iya sejumlah itu, boleh. Jangan nunggu 7 orang. Kadang-kadang kita nunggu 7 orang. Bahkan itu lebih dibolehkan oleh orang. Ya. Kalau lebih boleh nggak boleh. Justru lebih nggak boleh. 8 misalnya biar bisa beli sapi demosin, ya. Nggak boleh. Karena batasnya itu 7. Boleh. Uang panitia. Uang panitia kalau divisit ya masjid boleh. Tapi nanti kita harus jaga juga harus ada itu pendapat ya, itu pendapat. Kan kurban itu urusan pribadi gitu ya. Kalau saya berkurban ya saya biayai semuanya dari saya. Iya. Ya mungkin saya minta masjid karena itu urusan jadi tidak bisa untuk membiayai kurban itu pakai wajib kecuali sakasnya ya, misalnya bukan untuk hari itu. Tapi ulama bilang kalau memang nggak ada operasional, ada divisit, makanya di sini pinter-pinternya panitia. Jangan sampai kurang. Makanya sekarang operasional kambing berapa Pak? 100. Alhamdulillah kelihatannya sih cukup. Iya. Jangan sampai. Dan selama ini juga kalau pemotong, kalau nggak ada dananya, ya, cari donatur yang ngasih. Pak Arif tau dong, Pak Arif ya, donatur kan pakai kantong sendiri, ya. mungkin ini informasi buat teman-teman yang berhubungan. Jadi dari uang yang dikolektifkan 1.500.000 itu tidak pure 1.500.000 beli sapi gitu ya. Tidak 3.500 itu tidak pure buat beli sapi. Diambil sebagiannya untuk penyempurnaan. Ada biaya potong di situ. Lalu juga ada biaya untuk pemeliharaan. Itu juga perlu disampaikan kepada yang berhubungan. Jadi supaya dia tidak ragu-ragu bahwa dengan uang segitu sudah sempurna lah gitu, ada uang potongnya, ada uang personal. Kalau lebih ditaruh ke masjid, boleh. Kalau dikasih ke panitia boleh? Hah? Dikasih ke panitia. Kalau Saya lebih memilih kas masjid. maksudnya supaya panitia itu jangan sampai. Iya. Nah dari itu panitia hadiahkan kambing aja. Kambing ya. Ya, atau sapi. Maka beda yang di rumah sama panitia beda. Pak jangan mencuri ya, nanti bapak dapat banyak. Berapa plastik? 5. Kalau lebih Pak. Kalau enggak sama sekali gimana Pak? Iya, insya Allah diusahakan. Panitia prioritas. Ya, makanya saya bilang di Al-Hikmah itu jangan sampai sama di rumah sama yang kerja. Enak di rumah dapat 2 plastik, yang kerja dapat 2 plastik, kasihan. Makanya banyak yang ngantongin ya, dapat 2 plastik dengan di rumah, ya. Banyak yang ngantongin. Makanya kalau pengen itu, tapi kalau ada donatur yang ngebiayain itu, karena itu amanah Pak, hati-hati amanah. Berarti dia ada pertanyaan lain berarti? Lihat ya. Duitnya ada kurang tak? Ada bagi lagi. Taruh ke masjid lebih. Kalau ada lebihnya kita. Atau diinfakkan ke ini Darul Aitam. Ada lagi? Hah? Udah clear belum? Clear. Ya. Warna. Kalau belum clear sanslik. Warung ya?
Oh, Pak Hadi nanya lagi, Pak Hadi. Ini Pak, banyak pertanyaan yang bisa dari yang sapinya orang misalkan 7 bulan. Apakah semua orang itu harus datang waktu apa namanya niat itu? Kalau memang itu wajib, panitia harus kasih tahu. Nggak wajib, Pak. Nggak wajib, dianjurkan. Saya nggak bilang wajib, dianjurkan. Ulama juga nggak bilang wajib, dianjurkan. Sunnahnya kalau dia punya keahlian potong sendiri. Tapi kalau nggak punya keahlian ngelihat, itu dianjurkan ngelihat. Tapi yang korban di Singapura nggak mungkin kan datang, cuma ngelihat korban datang deh, nggak mungkin. Video call aja, saya nyaksin lewat online aja deh. Iya. Jadi maksudnya kalau itu diadakan berarti bukan yang baik ya. Ini kan yang apa namanya pelatihan itu yang suatu alamat asal ya kan berusaha untuk berbuat yang seperti itu. Jadi kalau 3 orang itu mau datang kita harus kasih tahu bisa tahunya ini bisa datang semua. Tapi kalau itu nggak penting ya sudah kita sekarang. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Diwakilkan juga Mas. Ya. Kalau nunggu itu nanti waktu ya. Dia juga kerja. Tapi panitia tetap kasih undangan. Iya. Orang yang nyembeli kasih undangan. Yang berkorban harus kasih undangan biar datang. Ya, ada lagi. Jadi tambahannya ini yang terkadang terlupakan. Ketika kita menyerahkan kurban, seperti yang saya bilang, maka tadi ada penting yaitu pukul itu ditakutkan ada kurban yang mandur. Apa kurban yang mandur? Nadar. Nadar itu nggak boleh dimakan. Contoh, Pak Haji Arif punya anak, lu boleh kerja, mau potongin kambing, 4, dia nggak boleh makan. Yang lain boleh makan, itu kurban mandur. Tapi kalau sunnah kurban, maka saya juga Pak Sekretaris Panitia, siapa yang ingin melaksanakan sunnah kurban, boleh tuh sepertiga bagi-bagi, sepertiga simpan buat dendeng, sepertiga buat makan-makan, nggak ada masalah. Maka ada ijab kabul itu penting. Iya, betul. Jangan lupa. Maka jangan sekali-kali kita ngomong ini hewan kurban saya. Nah, Jadi wajib tuh, jadi wajib. Boleh makan satu. Kalau wajib nggak boleh dimakan. Iya. Nazar, makanya ada korban wajib. Korban wajib, yang korban nggak boleh makan, nggak boleh. Ya, makanya hati-hati masalah ijab. Rasa ya. Yang kedua, Kembali lagi lisan. Yang kedua, untuk bapak yang dari panitia besok, ya biasanya ada bosan teman yang nggak ada kali dari rumah, pegang dia, bawa pisau, bawa apa, pulang bawa asahan, bawa pisau, bawa iga, bawa biji, bawa buntut, banyak begitu sulap, ya. Tapi komandannya sudah tegas, sebenarnya tidak ada, ya. Jadi, nah, yang terakhir. Kalau pada tahun ini kita belum ada kesempatan untuk berkurban, sewaktu-waktu dapat nanti daripada daging nih dibagi di rumah, doa tuh kata guru saya bilang, ya Allah tahun ini saya dikasih, mudah-mudahan tahun depan saya bisa ngasih orang, yang penting apa? Niat aja dulu, nggak ada urusan niat kan nggak bayar. Niat aja. Jangan doanya begini, besok dapat lagi ya Allah. Boleh. Boleh juga, tergantung niat. Allah kan maha pengasih Kan mau jadi mau muzaki ya. Mau jadi apa yang korban mudhahi. Iya, mudhahi. Ya. Jadi besok jangan lupa ibu-ibu semua yang mau menyaksikan hewan kurbannya pukul 2 habis sholat istirahat dulu, makan dulu karena sebelum berangkat jangan makan dulu, puasa dulu. Dan ibu nih terakhir ibu yang Idul Adha sampai Senin dulu saya bilang kalau selesai sembahyang Id kadang-kadang kan baju baru bosan mukenanya dibuka, khotib belum ceramah, jangan buka mukena dulu sebelum sembahyang khotbah selesai, ya. Karena di khotbah selesai mau buka baju kayak buka mukena sebelum ya di rumah. Ya, terima kasih. Ibu saya cukup sudah jam 7 karena mereka kita mati air nggak keluar.
tutup saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وصلى على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم احفظ الفاتحة سير الفاتحة نبذ الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة يا فارق الهم يا كاشف الغم من عبده يغفر ويرحم. اللهم اجعل حجا مبرورا وشأيا مثبورا وذنبا مغفورا وتجارة تبور علما وفي سوء أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. دعوة فيها سبحانك وتعالى فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. Mari panitia yang pulang dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Ibu yang mau ditipat. Ibu yang bertitipan untuk seksi berkenan sebentar dulu. Sangat.